Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Komalasari dari kelas B dengan NIM 220305500009, Prodi Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai patofisiologi diabetes mellitus. Berbagai studi tentang patofisiologi diabetes mellitus menunjukkan bahwa adanya abnormalitas pada jumlah hormon insulin menjadi penyebab utama terjadinya diabetes mellitus. Meskipun etiologi dan faktor pemicu dari 3 jenis diabetes mellitus berbeda, maka dapat menyebabkan gejala dan komplikasi yang hampir sama. Nah, apa sih itu diabetes mellitus? Diabetes mellitus adalah kondisi kesehatan kronis yang terjadi karena tubuh gagal menghasilkan hormon insulin dalam jumlah cukup atau adanya abnormalitas. Kurangnya hormon insulin menyebabkan glukosa dalam tubuh tidak diproses dengan sempurna dan bisa mengakibatkan penderitanya mengalami kelebihan gula darah. Diabetes diklarifikasikan menjadi 3, yaitu diabetes tipe 1, diabetes tipe 2, dan diabetes tipe 3. Patofisiologi dari semua jenis diabetes ada kaitannya dengan hormon insulin yang disekresikan oleh sel-sel beta pankreas. Pada orang sehat, insulin diproduksi sebagai glukosa dalam aliran darah dan peran utamanya adalah untuk mengontrol konsentrasinya glukosa dalam darah. Saat glukosa tinggi, maka hormon insulin bertugas untuk menetral kembali. Hormon insulin juga berfungsi untuk meningkatkan metabolisme glukosa pada jaringan dan sel-sel dalam tubuh. Ketika tubuh membutuhkan energi, maka insulin akan bertugas untuk memecahkan molekul glukosa dan mengubahnya menjadi energi sehingga tubuh bisa mendapatkan energi. Selain itu, hormon insulin juga bertanggung jawab melakukan konversi glukosa menjadi glukogen untuk disimpan dalam otot dan sel-sel hati. Hal ini akan membuat kadar gula dalam darah berada pada jumlah yang stabil. Pada penderita diabetes mellitus, hormon insulin yang ada di dalam tubuh mengalami abnormalitas. Beberapa penyebab antara lain sel-sel tubuh dan jaringan tidak memanfaatkan glukosa dari darah, sehingga menghasilkan peningkatan glukosa dalam darah. Selama periode waktu tertentu, kadar glukosa yang tinggi dalam aliran darah dapat menyebabkan komplikasi parah seperti gangguan mata, penyakit kardiovaskular, kerusakan ginjal, dan masalah pada saraf. Nah, menurut klarifikasi secara klinis, diabetes mellitus dibagi menjadi 3, yaitu tingkat kerusakan pankreas cukup bervariasi dan menjadi sangat cepat pada usia bayi dan anak-anak ketimbang orang dewasa. Diabetes mellitus tipe 1 dapat terjadi karena ada faktor antara lain faktor genetik, antibodi, dan lingkungan. Yang kedua, diabetes mellitus tipe 2. Diabetes mellitus tipe 2 terjadi karena sel-sel tubuh dan jaringan resisten terhadap insulin. Akibatnya mereka tidak menyerap glukosa dalam darah. Kondisi tersebut akhirnya menyebabkan peningkatan kadar gula dalam darah. Selain itu, diabetes tipe 2 juga dapat terjadi karena disfungsi sel pankreas, yaitu ketidakmampuan untuk menghasilkan jumlah insulin yang cukup untuk mengatasi resistensi. Diabetes mellitus tipe 2 banyak dialami oleh mereka yang berusia di atas 40 tahun. Kebanyakan penderita diabetes mellitus tipe 2 adalah mereka yang mengalami obesitas atau memiliki berat badan yang berlebih. Pada tipe ini, gejala dan tanda akan muncul secara perlahan-lahan dan bersifat ringan. Penyebab dari diabetes mellitus tipe 2 antara lain riwayat keluarga, gaya hidup, obesitas, dan faktor usia. Yang ketiga yaitu diabetes mellitus tipe 3. Diabetes jenis ketiga disebut dengan gestational diabetes. Diabetes mellitus tipe 3 banyak terjadi dan menyerang wanita yang sedang hamil.
Pada kasus diabetes mellitus tipe 3, kadar glukosa darah yang tinggi disebabkan oleh fluktuasi hormon selama masa kehamilan. Biasanya saat bayi sudah lahir, maka konsentrasi kadar gula dalam darah akan kembali normal. Faktor penyebab dari diabetes mellitus gestasional belum diketahui secara pasti, namun beberapa gejala yang dapat menyebabkan diabetes mellitus gestasional antara lain obesitas, riwayat keluarga, komplikasi selama kehamilan, dan usia. Memahami tentang patofisiologi diabetes mellitus adalah hal yang sangat penting. Hal tersebut supaya kita mengerti apa yang menjadi penyebab dan bagaimana diabetes mellitus terjadi. Jika Anda memiliki risiko, mulailah untuk menjaga kesehatan Anda dengan selalu hidup sehat dan memeriksa diri ke dokter apabila terdapat gejala yang mencurigakan. Sekian ulasan tentang patofisiologi diabetes mellitus, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.